Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan wataknya ataupun sifatnya, pekerjaannya untuk Minggu Pon, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, Minggu Pon ini lintang patrem, aras kembang, bumi kepetak, pandai menyembunyikan perasaan hatinya. Jadi pandai sekali menyembunyikan rahasia ataupun perasaan hatinya. Karena Minggu itu 5, Pon itu 7, jadi jumlahnya 12. Licin dan pandai, berdiplomasi, suka mewah, bila berada, suka memperlihatkan kekayaannya. Jadi kadang-kala kamu nih kalau punya sesuatu pengen dipamerkan. Maaf saudaraku ya. Dan suka menunjukkan kepandaiannya. Tetapi bicaranya hanya baik dilah. Baik yang cocok saja. Jadi maksudnya kalau cocok, dia sangat-sangat baik pada orang tersebut. Aras kembang, mudah memecahkan masalah. Tidak terlalu kamu ini dalam arti banyak anaknya, ataupun kamu ini tidak banyak anak dalam arti seperti itu. Tapi kamu banyak kawan, laki-laki dan perempuan tertarik kepadamu. Setelah berkeluarga, kamu tangkas dalam menyelesaikan pekerjaanmu. Kamu punya sifat bumi kepetak, malas berpergian, bertahan pada prinsip, rajin sembarang, teguh, mantap melakukan tugasnya. Jadi kamu tuh hebat dalam sebuah pekerjaan amanah seperti itu. Punya keinginan, kadang-kala berdoa dan bertapa. Kamu yang lahir di Minggu Pon yang jumlah wattanya adalah 12, umur 0 sampai 6 tahun, kehidupanmu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kamu suka sakit-sakitan, saudaraku. Suka sakit-sakitan, kadang-kala kamu ini apa ya, selalu ada saja penyakitnya yang sawan macam-macam, saudaraku. Jadi kalau telat membawa masuk ke dalam rumah semaghrib pun kamu kadang-kala menjadi sakit. Kena panas sedikit, hujan sedikit, apalagi kamu mudah sakit. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu dilahir di 6 sampai 8 12 tahun, saudaraku. Kamu 12 tahun, alhamdulillah kamu ini banyak yang suka. Di sekolahnya kamu pintar, banyak yang suka dengan kamu seperti itu, walaupun dibully kadang-kadang saja, saudaraku, tapi banyak yang suka dengan kamu karena kamu lucu dan imut-imut. 18 tahun, saudaraku, justru kamu menurun, ada yang benci dengan kamu. Umur 24 kadang-kala mencari pekerjaan sulit, saudaraku. Tapi alhamdulillah di umur 30 kamu sudah mulai nampak kejayaanmu, kekayaanmu sudah nampak, kelihatan hasil kerjaanmu. Tapi ingat, 36 kamu tuh justru turun. Karena apa? Asmaramu terganggu. Jadi di situ pasangan bosan dan kamu juga mulai bosan. Awas, saudaraku, jaga rumah tanggamu di umur-umur seperti ini, saudaraku. 42 kamu mengalami sebuah kenaikan tapi tidak terlalu banyak. 48 pun kamu masih sama. Cuman yaitu tadi, saudaraku, kamu harus bersungguh-sungguh, manta wajada, bersungguh-sungguh langkau. Umur 54 kamu naik, saudaraku, naik 60, alhamdulillah. 66 pun kamu alhamdulillah, dan masa tuamu kamu justru menjadi orang yang sukses. Dalam arti dari jerih payah mudamu, kamu sebenarnya umurnya panjang. Jadi berpikirnya kadang-kala kurang selalu percaya pada orang lain. Awas, kamu jangan terlalu percaya dengan orang lain. Jika kamu wanita, lebih baik dapat menyimpan harta kekayaan suaminya. Jadi jika kamu wanita, kamu baik menyimpan kekayaanmu supaya kamu punya tabungan. Jadi kepada saudaraku, kamu lintang patrem, aras kembang, bumi kepetak, pandai menyembunyikan perasaan dan hatimu. Jadi yang lahir di Minggu Pon. Minggu Pon, saya punya tanggung jawab besar tentang dirimu. Bagaimana cara menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus yakin dengan agama kita. Agama kita adalah Muslim misalnya, ataupun agama lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kita memulai sesuatu harus dengan bismillahirrahmanirrahim, saudaraku. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya di dunia ini? Karena kekayaan dibutuhkan ketekunan dan usaha yang tidak sebentar, saudaraku. Tentunya agak lama, tapi jangan lupa di dalam kita berusaha dan bekerja tentunya
untuk barang-barang yang halal, karena sebagian adalah milik orang lain termasuk anak yatim piatu, terutama orang tuamu. Muliakanlah ibumu Rasulullah bersabda sampai 3 kali, ibumu, dan muliakanlah anak yatim piatu, maka akan mulia hidupmu. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kamu membantu anak yatim piatu, maka usaplah, maka akan memenuhi kebutuhan, kata Allah. Jadi akan dipenuhi kebutuhan kita kalau kita memenuhi kebutuhan anak yatim. Jadi Allah berfirman, Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alim. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Jadi Allah ini maha kaya. Tiap memulai pekerjaan saudaraku, tadi bismillahirrahmanirrahim. Tapi apabila kamu kesulitan, si minggu pon keluar di pagi hari, lihatlah matahari, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim 300 kali, dan ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup seperti itu saja saudaraku, nggak perlu diperpanjang ya. Jadi ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, lalu kamu meminta sesuatu apa yang kamu butuhkan, jangan keinginan. Tapi satu saja saudaraku, jangan banyak-banyak. Misalnya butuh kendaraan kah, bayar utang kah, atau apa. Ya Allah, aku butuh ini, apa yang kamu inginkan. Karena Allah ini maha kaya. Jadi di Jepang sana saudaraku, tidak ada agama Islam, tidak ada agama Buddha, Katolik, dan Hindu. Agamanya Majusi. Dia menyembah matahari. Saking percayanya dengan matahari, maka matahari dituhankan. Orang Jepang hebat saudaraku. Bisa membuat kendaraan, sampai sekarang pun masih dipakai di Indonesia. Malah banyak yang dipakai di Indonesia. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama-tama kita adalah bismillahirrahmanirrahim, dan yakin 300 kali ya saudaraku ya. Tapi bila kalian sudah mendapatkan kekayaan saudaraku, maka yang harus kamu lakukan setelah kamu sukses, jangan sampai kamu terjadi miskin atau fakir lagi saudaraku, maka kamu harus banyak-banyak sholawat. Jadi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 500 kali setiap harinya, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur dan dilanggengkan rezekimu. Karena banyak orang yang sekarang ini kaya jatuh miskin, supaya kamu tidak fakir dan miskin. Jadi saat makan pun saudaraku, saudara harus dirubah cara berdoanya. Bagaimana cara berdoanya untuk makan? Untuk makan, untuk mencari kekayaan supaya tidak kesulitan adalah wafak dan doanya saudaraku. Ya Hafizu, ya Hakimu, ya Wakilu, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu saudaraku. Jadi saudaraku harus betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi dari segi makan pun, sarapan segala macam harus menggunakan doa yang berbeda. Jadi doanya saya ulang lagi supaya mudah dihafal ataupun diingat. Ya Hafizu, ya Hakimu, ya Wakilu, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingatlah saudaraku, ingatlah kekuatan terbesar kita berasal dari Allah. Dari makanan pun ciptaan Allah. Jadi kepada saudaraku, apabila ingin melakukan dosa tapi tidak dicatat dengan Allah, tidak dicatat dengan dosa, melakukan kesalahan, maka berbuatlah bukan di ciptaan Allah. Di tempat mana yang bukan ciptaan Allah? Di kolong jembatan pun ciptaan Allah. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah itu bagaimana caranya supaya saudara ini yang di dalam rumah tidak mengganggu Anda? Karena kita tidak mungkin sampai ke rumah saudara, karena jauh terutama. Biasanya kita harus rumah kita untuk yasinan, untuk pengajian, untuk hal-hal yang baik, membaca Al-Quran. Maka rumahmu menjadi rumah tempat enak yang dihuni, karena surgaku, rumahku adalah surgaku. Tapi apabila tidak melakukan itu, maka gunakanlah ayat seperti ini saudaraku. Jadi ini ayat hijaiyah, garisnya harus dibuat juga ya saudaraku ya, yang lurus, karena ini tujuannya supaya lurus ke kita. Nah ini ayatnya ditulis seperti ini, untuk mengusir setan ataupun jin yang ada di rumah kita, yang mengganggu rumah tangga kita. Kadang-kala kita ribut dengan suami ataupun istri, kadang ribut dengan anak susah diatur dan lain sebagainya, karena jin dan setan ini tidak mau melihat kita ini menjadi orang baik. Jadi itu ditulis saudaraku ya, di sepertiganya malam menulisnya, supaya kamu ini banyak orang tidur tapi kamu menulis sesuatu, dikatakan azimat terserah, katakan apapun terserah. Jadi setelah itu saudaraku, maka kamu masih butuh lagi tentunya. Itu kan untuk yang di rumah, untuk pegangan badanmu, karena saya punya tanggung jawab dengan si Minggu Pon supaya menjadi sukses. Dijawab, saya punya tanggung jawab. Seperti apa tanggung jawab saya?
Maka kamu harus membuat azimat yang untuk dirimu, di badanmu. Di badanmu kamu harus punya, yaitu azimat mahabbah. Jadi seperti ini, saudara. Nah, seperti ini kamu menulisnya di sepertiganya malam, banyak orang tidur, kamu menulis azimat seperti ini. Nah, kalau kamu ke paranormal ataupun ke dukun, biayanya sudah banyak, saudaraku. Belum waktunya. Dan belum tentu juga berkhasiat. Karena apa? Kita nggak tahu cara buatnya. Kalau ini kamu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Jangan memakai baju curian, saudaraku, ataupun hasil korupsi. Jadi ditaruh di kopiahmu. Ditaruh kopiahmu atau di tasmu. Oh iya, saudaraku, ini bukan kopiah, saudaraku. Ini atribut kami dari Lampung. Ini tradisi kami, kopiah ataupun songkok, tradisi dari Lampung. Tabik pun. Jadi terima kasih kepada beliau Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini, yang memberi kami gelar ataupun kami diangkat saudara. Sebutan kami di Lampung Pangeran Sakti. Terima kasih kepada beliau. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Pada beliau kami bangga dan kami hormat, ya Allah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Jadi kembali lagi, saudaraku, ini tradisi kami di Lampung. Tapi kami asli orang Jawa. Kami lahir di Banyuwangi, kami dibesarkan di Jogja, Kulon Progo. Jadi kulon nuwun, sampurasun, nyuwun agungi samudra pangat sami nggih Bu, Pak. Kami akan menyampaikan sesuatu, mohon dimaafkan. Kalau ada kekeliruan murni dari si kliwon, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang di Lampung, tabik pun, paksu, bisu, wariku, cekelekam, puan, mina, duli. Salam hormat saya dari Pangeran Sakti, Setiabudi Channel. Jadi yang perlu saya sampaikan pada saudaraku yang dimuliakan Allah. Kembali lagi ke permasalahan azimat tadi, saudaraku, yang ditulis di sepertiganya malam untuk pegangan kamu. Supaya tidak diganggu. Sekarang ini kalau kita bawa golok ataupun peso, maka kita kena kasus ataupun kena masalah. Namanya darurat militer. Di darurat ini hukumannya tinggi juga, saudara, karena membawa sajam, senjata tajam. Tapi kalau membawa azimat, insya Allah, karena banyak begal sekarang di jalan. Tapi yakinlah, dengan doa-doa ataupun dengan azimat ini, kita tidak ada masalah untuk si Minggu Pon. Jadi wiridnya, saudaraku, yang dibaca sebanyak-banyaknya, ya Zutauli, ya Wahabu, ya Karim, ya Muhnim. Kalau sudah mempunyai azimat ini, saudaraku. Ini mempunyai azimat ini, wiridnya kamu, ya Zutauli, ya Wahabu, ya Karim, ya Muhnim, sebanyak-banyaknya. Di mana tempatnya? Apa tempatnya angker? Sebenarnya kalau tempatnya angker, saudaraku, asal bukan kaitan begal ataupun rampok, ya saudaraku, ya, azan saja si setan ini lari sampai terkentut-kentut, saudaraku. Dengan azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan tuh lari, saudaraku, sampai terkentut-kentut karena dengar suara azan. Tapi kalau dilanjutkan selesai, nanti kontennya kelamaan, saudaraku, ditinggalkan. Jadi dengan azan saja setan ini takut. Nah setelah itu, saudaraku, kalau setan di tubuh kita mengajak kita yang jelek-jelek, seringkali seperti itu, saudaraku, mengajak yang jelek, hal-hal yang negatif, dengan berpuasa maka darah mengalirnya tidak terlalu cepat dan menghambat daripada perjalanan si setan yang ada di dalam tubuh kita. Kadang-kala diruqyah kita, tapi sulit, kadang-kala hilang, datang lagi. Nah, ini jadi PR buat kita sebagai manusia yang berakhlak dan beriman. Ini pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau setan di luar kita mudah mengusirnya, kuntilanak, genderuwo, apapun kita mudah. Mendatangkan kodam pun, mendatangkan pendamping kita yang menolong kita. Tatkala motor hancur, helm nggak apa-apa, motornya hancur, helmnya hancur, orangnya gak apa-apa, itu ada kodam ataupun orang yang menolong tanpa kelihatan oleh kita. Jadi membangkitkan kodam, penolongmu, kirim waktu tidurmu, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. 3 kali tidurlah kamu. Nanti akan ditemui oleh kodam leluhurmu, orang yang sudah meninggal dunia. Kirim Al-Fatihah, ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, siapa yang meninggal itu, Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah, jadi suatu saat kamu kecepit, kamu penyakit, kamu datang tidak ada yang menyembuhkan, maka dia yang datang berwujud orang lain ataupun mencari obatnya. Jadi kodam itu ada, saudaraku, bisa menolong kita tatkala kita sulit. Jadi kita mengucapkan ataupun berdoa.
ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Beda dengan menghidupkan kodam al-ikhlas, saudara. Kalau kodam al-ikhlas ini, kulhu ini jantungnya Al-Quran. Kalau kita tidak ada tangan, tidak ada kaki, hidup, saudara. Tapi kalau tidak ada jantung, matilah kita. Ini jantungnya kalam ilahi. Kalam ilahi ini Al-Quran, saudara. Al-Quran kalam ilahi, nur kalam ilahi. Jadi Allah bicara dengan manusia. Kalau sholat ini kita bicara dengan Allah. Jadi berbeda, saudara. Jadi jantungnya al-ikhlas ini. Jadi memanggil kodamnya yang bernama Abdul Wahid, maka kamu harus berpuasa di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Rabu, Kamis, dan Jumat kamu puasa mute, tidak makan yang kaitannya warna-warna selain putih ataupun singkong, kamu rebus, jangan kamu goreng, saudaraku. Namanya nyerowot. Nanti insya Allah kamu ditemui. Setelah itu kamu wirid, saudaraku. Wirid di hari Rabu kamu baca, pertama hari Rabu kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kamu baca wiridnya 102, 1002, saudaraku. Bukan 102, 1002 kamu wirid wa ya rabbi bil ikhlas qalis qulubana minasirki wa isa haqqan takhalasat. Jadi wa ya rabbi bil ikhlas kulis kulubana minasirki warisa hakon takholashat. Seperti itu, saudaraku. Maka nanti di hari malam Jumatnya kamu mintalah 41 kali. Kamu ucapkan apa keinginanmu? Ingin kaya kah? Ingin kendaraan kah? Ingin mobil kah? Aku butuh ini, ya Allah, sampai 41 kali. Aku butuh mobil, aku butuh mobil, aku butuh mobil, seperti itu. Seandainya kamu ingin mobil, jangan keinginan ya, saudara ya. Karena Allah tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi yang perlu saya sampaikan, 41, nanti di situ akan muncul manusia kah, suara kah. Kadang-kadang bicara, kamu ngapa manggil-manggil saya butuh uang. Enak kalau bahasa Indonesia, saudaraku. Tapi ada yang menyampaikan ke kami bahasanya Arab. Jadi bahasanya Arab. Kadang-kadang salamnya si Abdul Wahid tadi, saudara, salamnya ayu sayin turidu. Maka kamu menjawabnya dengan uridu atu yani amalan kasiro. Jadi uridu antuhi yani amalan kasiro. Aku butuh uang yang banyak, aku butuh pulus yang banyak. Seperti itu ya, saudaraku ya. Jadi konten ini terlalu panjang, nanti takut ditinggalkan. Jadi kalau takut ditinggalkan dalam arti nggak ada mudaratnya, nggak ada manfaatnya, nanti akhirnya mubazir. Jadi saya tutup saja lah ya, saudaraku ya. Saya tutup, semoga saudaraku selalu bertawasul dan berikhtiar memohon kepada Allah, karena semua tidak lepas dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kebenaran, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan, murni dari Sikliwon Setia Budi Channel. Jadi kepada saudaraku, tengadakan tangan, saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, karena subscribe gratis, saudaraku. Semoga Anda dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit juga dan musibah, ya Allah. Dengan doa selamat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hisab, ya Allah. Semoga yang subscribe, yang nonton, yang like, ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Dengan doa torobalah hamba ini, ya Allah. Bahasa semut saja engkau tahu, ya Allah, apalagi kami ini manusia, ya Allah. Allahumma fa'ana khola wal bala'a wal basa'a wal munkaro wasyufal muktalibata wasadaida wal min hanamat horo minha wa mabatona min baladina hadda khosa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli sayin qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah, saudaraku. Joyo joyo Jayanti lepur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah, ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami, Pangeran Sakti Sikliwon Setia Budi Channel.